Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, kemarin seorang subscriber meminta saya untuk membahas kembali tentang Zero Land, teman-teman. Jadi ini sebuah proyek blockchain layer 2. Kita lihat di sini Zero Land, salah satu produknya adalah kartu kredit untuk dunia kripto, teman-teman. Jadi sekarang kita akan melihat untuk Zero Line. Jadi kalau kita berbicara tentang Zero Line ini adalah Zero Line adalah sebuah platform peminjaman terdesentralisasi dan ini mendefinisikan ulang lanskap peminjaman dan peminjaman aset digital, teman-teman. Jadi dibangun di atas beberapa blockchain termasuk Zcash dan Manta Network. Zero Land memanfaatkan protokol layer 2 untuk meningkatkan skalabilitas dan efisiensi, teman-teman. Jadi inilah gambaran dari Zero Land secara fundamentalnya. Nah, kemudian kita akan melihat pergerakan harga Zero Land pada hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita melihat untuk hari ini, Zero Land ini menempati peringkat ke 1687 di CoinMarketCap. Kemudian harganya masih sangat murah sekali di angka 0,7987 rupiah, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini harganya masih belum sampai 1 rupiah, 0,7987 rupiah. Kemudian kapitalisasi pasarnya mencapai 43,82 miliar rupiah dan volume 24 jamnya ini kita lihat berada di angka 4,4 miliar rupiah, teman-teman, mengalami koreksi sebesar 16,44%. Kemudian untuk holdernya, kalau kita melihat di sini, holdernya ada kurang lebih sekitar 82,93 ribu holder, teman-teman. Kemudian untuk total value lock yang ada di Zero Land ini ada sekitar 989 miliar rupiah, teman-teman. Jadi total value lock. Kemudian kalau kita lihat untuk supply total dan supply maksimal itu 100 miliar zero dan supply yang beredar itu baru sekitar 54,86 miliar zero, teman-teman. Jadi baru separuh yang beredar dan harganya masih sangat murah sekali, belum sampai 1 rupiah, ada di angka 0,7986 rupiah, teman-teman. Kemudian kita cek lagi, Zero Land ini telah listing di beberapa market. Kita lihat sudah listing di Bybit, Maxi, Get.io, KuCoin, ATX. Jadi ini market-market middle, artinya untuk Zero Land belum listing di Coinbase maupun listing di Binance, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini masih ada peluang bagi kita. Karena kalau proyek-proyek blockchain belum listing di Binance maupun di Coinbase, berarti masih ada potensi pergerakan harga untuk mengalami kenaikan di masa depan, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ada pemberitahuan ada analisa dari seorang holder bahwa Zero ini akan mencapai kapitalisasi pasar sekitar 90 miliar US dollar, teman-teman. Jadi tahan saja, total value lock 0, hampir 134 juta. Ini pendapat dari seorang holder yang menyimpan token yang bernama Zero, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah layak bagi kita hari ini untuk melakukan pembelian token Zero Land? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian token Zero Land, silakan lakukan DIOR dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah
tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kita akan melihat untuk secara teknikal. Kalau kita melihat di time frame bulan teman-teman, ini harga masih berada di bawah EMA 13 teman-teman, sehingga trennya masih tren penurunan di time frame bulan. Kemudian kita lihat juga untuk di indikator stokastik terjadi dead cross teman-teman untuk di time frame bulan. Kemudian kita cek di sini untuk time frame weekly. Ini kalau kita lihat di indikator stokastiknya sudah terjadi golden cross. Kita lihat garis putih ini sudah memotong garis kuning ke atas. Tetapi kalau kita melihat bahwa secara tren ini trennya masih tren penurunan teman-teman untuk di time frame minggu teman-teman. Jadi kalau time frame weekly atau time frame mingguan ini juga kita melihat harga dari Zero Land ini masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 teman-teman. Kemudian kita cek lagi di time frame hari. Jadi kalau di time frame hari ini sinyalnya sangat positif teman-teman. Ini sinyalnya sangat positif untuk di time frame hari. Kita lihat sudah terjadi double golden cross. Kita lihat di sini untuk EMA 13 ini memotong EMA 21 ke atas pada tanggal 16 Juli 2025. Kemudian harga juga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Kemudian juga terjadi golden cross pada tanggal 27 Juli di indikator stokastik teman-teman. Jadi kita lihat di sini. Tetapi saran saya teman-teman, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian, walaupun sinyalnya sangat positif di time frame hari, kita lihat harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21, bahkan terjadi double golden cross. Jadi yang golden cross pertama di area EMA, moving average 13 memotong EMA 21, kemudian golden cross kedua di area stokastik. Walaupun terjadi double golden cross dan harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21, tetapi saya tidak menyarankan teman-teman untuk hari ini melakukan pembelian token Zero teman-teman. Kenapa demikian? Karena kita lihat untuk time frame besarnya di time frame weekly ini harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Kemudian di time frame month harga juga masih berada di bawah EMA 13 teman-teman. Jadi khawatirnya kalau teman-teman cuma memakai acuan time frame hari, nanti pada saat teman-teman membeli, kemudian trennya malah terseret dengan pergerakan tren yang ada di time frame besarnya teman-teman. Jadi saran saya bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian Zero Land, sebaiknya uangnya disimpan dulu, tahan diri dulu. Tetapi kalau yang sudah terlanjur membeli, ya kita hold saja untuk kita simpan untuk jangka panjang teman-teman. Tetapi kalau yang belum membeli, saran saya lebih baik hari ini jangan dulu melakukan pembelian, karena tren yang ada di time frame hari itu masih berlawanan dengan tren yang ada di time frame weekly dan di time frame bulan teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Zero Land. Semoga bisa menjawab pertanyaan seorang subscriber kemarin yang meminta saya untuk membahas kembali tentang Zero Land. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.